Visuality sekarang balik lagi dan kita masih ada di 4 Points by Sheraton Hotel Surabaya. Masih ada Cita juga. Kalau tadi saya pengen banget pertanyaannya adalah dari Senin sampai Minggu 7 hari. Kegiatan kamu apa aja sih, Cit? Dulu Cita ini hobinya pilates, pole dance, sama yoga-yoga. Air yoga, ya. Air yoga tuh maksudnya olahraga lah ya. Iya, pokoknya olahraga banget dia, bodinya aja masih bagus gini bisa kan. diem soalnya. Sekarang gimana nih? Masih aktif olahraga atau dalam 7 hari seminggu itu kesibukan kamu apa aja? Kalau kesibukan ya sehari-hari tetap ya, karena memang udah terjun di bisnis. Sekarang full totalitas jadi pengusaha pertamanya. Cuma setahun kemarin memang disibukin dengan politik. Akhirnya setahun full itu dimakan politik lah, semuanya kita totalitas buat turun ketemu warga. Kalau sekarang kebetulan di perhotelan ini mulai gencar ya, jadi perusahaan saya juga barusan ini mendapatkan suntikan dana dari Jepang dan Malaysia, dan besok Februari ini mereka akan ke Indonesia. Lalu ada bisnis baru lagi dari saya, yaitu saya membuat sekolah perhotelan yang kebetulan juga disupport dari Amerika, yaitu dari VHP. Jadi VHP itu kayak virtual elektronik lah yang zaman sekarang untuk perhotelan. Jadi dia support saya, jadi nggak tahu juga, pinginnya agak santai sih tahun ini. Tapi kan nggak bisa, tiba-tiba dapat rezeki aja ada, ya. tiba-tiba datang gitu ya. Iya. Wow, saya nggak bisa bayangin sih. Jadi sekarang nih masih menyesuaikan ya, karena mungkin awal tahun lah. Dalam seminggu bisa berapa kali flight pindah kota deh? Nah, kalau Seminggu aja. seminggu paling nggak udah bisa 2 kota sih. 2 kota. 2 kota minimal lah, 2 kota ini sekarang. Nggak maksimal ya, pokoknya minimal aja deh. Demi rezeki dijalanin. Bukan karena rezeki sih sebenarnya. Aku lebih ngejar, ini kan suatu apa ya? Capek ya? Peluang. Jadi seorang wanita kalau diberikan peluang, kita juga harus menghargai diri kita. Karena dengan menghargai diri kita, tentunya kita bisa mengeksplor diri kita lebih banyak lagi, kalau aku bilang. Oke, nice shoot. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Cita yang sekarang, coba Anda lihat Cita yang dulu, itu berdarah-darah ya nggak sih, Cit? Berdarah sampai gagal. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, kan dalam bisnis memang harus seperti itu ceritanya. Nah, sibuk banget. Protes nggak mama papa di rumah? Kalau protes sih enggak, karena kan aku, mama papa bisa ngerti, terus habis gitu mereka juga tahu kemana aja jadwal aku, dan aku sih tetap orangnya family first lah. Jadi walaupun misalnya free time atau waktu lagi di rumah lah, tetap waktu sama keluarga. Jadi memang lah agak mengesampingkan waktu mudanya nih kumpul sama teman-teman. Jadi sedikit-sedikit lah ketemu temennya, kadang pindah sini pindah sana. Mumpung bisa ketemu teman kan seru juga. Bener. Ya, apalagi perempuan-perempuan. Iya, seru. Tapi masih satu rumah sama mami papi? Iya dong. Masih satu rumah ya. Biasanya kan biasanya ada yang udah mandiri, mami papinya tinggal sendiri, dia tinggal sendiri. Belum, nggak dibolehin. Belum sih, mama masih, kan karena adik udah di Jakarta, jadi sepi kan rumahnya. Ini rumah apa mau dijual aja ya kali gitu. Dibikin sepeta aja kali. Dibikin sepeta, isinya cuma 3 orang. Karena memang dia berdua bersaudara ya? Iya. Cita nomor pertama, dia ada adik di Jakarta juga. Jadi di Surabaya full time 3 orang aja yang di Surabaya. Iya, belum aku flight juga. Iya. Udah kayak rumah kos katanya. Iya. Ini rumah apa kos-kosan sih, mampir gitu kan. Tapi pernah nggak sih terkeluarkan gitu kan? Mami bilang, kapan sih Cit kamu menikah? Karena kalau misalnya Cita bilang jomblo, saya nggak percaya. Pasti ada ya. Single sekarang besok udah diisi. Iya, lalu kayak gitu. Ada nggak sih ucapan mama yang kalau Cit kawin gitu? Kalau dari mama pasti tanya apa nggak ada yang cocok atau apalagi yang deket mana gitu, pasti ada. Cuma mama lebih mengerti lah sekarang ini, lebih baik di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Jadi aku memberikan pengertian juga, akhirnya orang tua bisa ngerti. Cuma yang paling mendesak ini malah orang sekitar kali ya. Iya, yang kurang paham sebenarnya tentang perjalanan kamu. Iya, belum tentu saya undang padahal. Iya, belum tentu diundang. Mereka yang semangat. Karena gemes kamu cantik, kamu punya karir bagus. Kenapa gitu? Maksudnya kan gini, orang tuh kan ya suka lah menilai segala mungkin sesuatu orang dari karena orang Indonesia menikah muda lah ya. Menikah muda. Enggak lah, masih muda juga nggak Cita, nggak ada lah tua-tuanya.
Tapi sebagai perempuan berkarir, karirnya bagus juga, cemerlang juga. Kamu merasakan challenge gak sih kalau misalnya laki-laki ngedeketin kamu itu once mereka akan merasa minder gitu? Aku melihat seperti ini ya, mungkin dulu waktu awal-awal lulus kuliah lah, mereka berpikir kesannya aku ini kayak ambisi banget. Jadi ambisi banget untuk wanita karir. Jadi seperti itu sebenarnya. Setelah ditarik ke belakang nih, mereka ini kan jadi friend juga kan, masih friend kita ini. Mereka tuh langsung kayak gini, aduh bener ya, kita ini harus cinta diri kita harus tahu diri kita dulu, baru kita ini merit. Dia mereka ngomong gitu. Jadi akhirnya karena mereka belum siap, justru mereka ini masih ada kayak komplain pasangannya. Nah itu, jadi kalau cowok, aku rasa cowok sekarang cukup open minded ya, karena sudah tahu. Apalagi kalau mereka udah mapan ya, mereka tuh langsung belum nikah ya, mapan, mereka tuh langsung yang lebih mencari wanita yang multi peran. Karena mereka tuh bilang menikah itu bukan sesimpel pacaran lah, mereka bilang. Karena menikah itu kayak sahabat kita sampai tua. Jadi orang kalau ngomong seks, misalnya tentang seks, kita ini bisa sampai tua loh. Jadi kita nggak boleh sampai membosankan kan, anggapannya seperti itu. Jadi kalau aku bilang cowok sekarang justru mereka sangat-sangat berpikir banget, dan justru kadang jadi ketakutan wanita. Cowok-cowok ini sekarang berbahaya juga. Karena setiap era punya cerita dan juga jalan yang berbeda-beda. Fenomenanya beda-beda. Padahal gitu kan. kadang-kadang mereka juga pingin berkarya, tapi nggak boleh sama suaminya karena adat tadi kan. Benar. Tahan dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi dan kita kembali nanti di Isu Reality.